Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 5 Maret, masih pukul 5.45. Dilihat di luar masih gelap. Aku mau nyelesain baca buku, ngelanjutin baca buku Elena. Notes Leave Behind, 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Baru bangun tidur teman-teman, tapi pengen baca. Oke, kita lanjutkan sampai di hari ke-189, 6 Juni. Mejanya dibikin dulu sedikit. Diganja. Hari ke-189, 6 Juni. Kau bisa merasakan semangat itu di udara. Hari ini adalah sehari sebelum hari terakhir sekolah. Sebenarnya aku sedih karena aku tidak bisa menghadiri hari terakhir sekolah yang sebenarnya. Asisten Elena menulis kepada kami tentang segala kegembiraan yang mereka lakukan di kelas, dan pasti sangat seru karena hari itu untuk pertama kalinya Elena tidak jatuh tertidur di kelas. Aku memiliki perasaan campur aduk jika memikirkan esok. Aku bertanya-tanya apakah ia bisa berhasil mengikuti seluruh kegiatan pesta di luar ruangan. Aku yakin aku akan menangis beberapa kali sebelum kami mempersiapkan barang-barangnya. Aku yakin kami akan membutuhkan beberapa jam untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan aku takut ia tidak akan bisa kembali pada bulan Agustus. Aku benci besok karena aku tidak ingin sekolah itu berakhir dan kemajuannya pun berakhir. Dan belajar itu terakhir dan tujuan kami berakhir. 3 bulan merupakan keabadian lagi dan aku begitu ingin berada di sana bersamanya tahun depan menunggu bel sekolah berbunyi. Aku pastilah telah menatap selebaran untuk memesan peralatan sekolah untuk tahun depan selama 20 menit. Aku belum begitu ingin mengisi selembar formulir seperti sekarang ini. Lalu aku meletakkan formulir itu lalu masuk ke internet dengan maksud yang sangat kuat mencari informasi tentang mereka yang selamat dari penyakit DIPG. Semoga aku memiliki harapan itu. Hari yang ke-190, 7 Juni. Betapa indahnya hari ini. Elena agak pendiam ketika aku mengantarnya ke sekolah. Tetapi kupikir kegembiraan teman-teman sekelasnya akan menular juga padanya. Elena menyelesaikan tugasnya sendirian dan ikut serta dalam segala kegiatan. Kejenakaan Elena bersinar beberapa hari yang lalu, namun sekarang ia berpura-pura mengantuk untuk dapat menghindari kelas olahraga. Hanya ketika gurunya berjanji tidak akan ada calisthenics. Calisthenics adalah latihan berupa gerakan-gerakan senam ringan berirama yang dapat membugarkan dan mengembangkan otot-otot serta dapat memperbaiki postur tubuh. Hanya ketika gurunya berjanji tidak akan ada calisthenics pada hari terakhirnya, maka ia setuju dan tersenyum malu-malu. Aku tiba di sana tepat pada waktu piknik makan siang dan Elena makan dengan sangat lambat. Lagi, aku percaya bahwa ia sebenarnya mencoba menghindar dari kegiatan pesta di luar ruangan. Suaraku serak, baru bangun tidur. Setelah anak-anak pergi untuk memulai permainan-permainan, kami pindah ke ruang kantor ber-AC untuk menyelesaikan makan siangnya.
Kami mengobrol dengan para guru bersama, sementara Elena merasa senang karena terbebas dari kegiatan di luar ruangan dalam suhu terpanas di musim panas ini. Akhirnya gurunya mendesak kami keluar untuk ikut dalam kegiatan permainan parasit. Elena diberi tempat nyaman di tengah-tengah di bawah parasit. Kami berhenti sejenak ketika kami kembali ke dalam untuk menonton anak-anak disemprot air dengan selang. Mereka menyukainya. Kami kembali bergabung bersama guru-guru di ruangan kantor dan aku meyakinkan Elena untuk duduk di atas pangkuanku dan menyandarkan kepalanya. Ia harus tidur siang supaya bisa melanjutkan acara berikutnya. Ia tidak membantah. Setelah makan permen loli dan membersihkan diri, kami menyimak satu kisah terakhir. Setelah itu kami mengucapkan selamat tinggal. Semua guru singgah untuk memberikan pelukan. Seorang guru kelas 1 berkata kepada Elena bahwa ia dapat kembali tahun depan untuk memiliki mejanya sebelum anak-anak lainnya tiba. Kami memastikannya bahwa kami akan masuk kelasnya pada musim gugur. Guru-guru itu sangat bersemangat dan yakin bahwa Elena akan masuk sekolah tahun depan. Salam selamat tinggal kami tidak sekuat yang kukira. Kami berencana untuk mengunjungi beberapa orang guru ketika kami kembali ke Tennessee. Ketika tiba di rumah, aku ingin membuatnya bergerak lagi dan rasa optimis itu kembali merayap memasuki benakku. Ketika ia memintaku menyuapinya pada waktu makan malam, aku mengatakan padanya ia harus menjulurkan kedua lengannya ketika aku menyuapinya atau makan sendiri. Ajaib, tangan itu dengan cepat meraih garpu dari tanganku. Kate dan aku membantunya berdiri untuk mengganti pakaiannya, kemudian membuatnya berjalan ke kamar mandi. Ia mengeluh dan merengek ketika kami bertanya mengapa ia tidak mau berjalan. Apakah sakit? Tidak. Takut jatuh? Tidak. Kau takut tak dapat melakukannya? Ya. Aku mengingatkannya bahwa 5 bulan yang lalu di rumah sakit kami telah melakukan hal yang sama. Cukup sulit untuk merehabilitasi seorang anak berusia 6 tahun. Tetapi untuk melakukan kedua kakinya sangat membuatmu tidak tega. Terapisnya kagum pada kemajuan cepat Elena pada bulan Desember. Kuharap mengingatkan dirinya tentang hal itu akan membuatnya lebih bersemangat. Maka dengan kata-kata yang membesarkan hati, ia melangkah 10 langkah pertamanya dalam 3 minggu terakhir. Mandi tanpa menangis dan memperlihatkan pada Dad bagaimana ia dapat berguling sendiri di tempat tidur. Hari ini kami menyelesaikan tahun pertama sekolahnya dan mulai terapi musim panas pertama. Awas, murid kelas 1 kami datang. Hari yang ke-191, 8 Juni. Sudah seperti ini selama lebih dari 6 bulan sekarang. Setiap malam kami menyukai atau tidak, kami mengakhiri malam kami dengan merenungkan pengalaman Elena dan menyusun sesuai tanggal setiap tindakan yang kami lakukan. Beberapa hari lebih baik dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Kau akan sering dapat membacanya pada baris pertama dari jurnal ini. Hari-hari baik akan dimulai dengan sebuah diari atau diare. Demikian Gracie menyebutnya. Hari ini dan pengalaman Elena. Hari-hari buruk diikuti dengan generalisasi dan komentar-komentar tentang segala yang menawarkan kemungkinan pengalihan perhatian. Mungkin kau dapat mengatakan hari macam apa sekarang dan paragraf yang sedang kau baca. Beberapa orang mengatakan kepada kami bahwa kami harus menulis buku berdasarkan jurnal ini. Mereka mengatakan jurnal ini membantu mereka mengutamakan apa yang penting dalam kehidupan mereka sendiri. Walau merasa tersanjung, jurnal ini untuk Gracie supaya ia mengenal kakaknya dengan lebih baik. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika kami melihat kemajuan Elena dari seorang korban menjadi seorang yang selamat, kami mulai melihat jurnal ini dari sisi yang berbeda. Sekarang ini mungkin jurnal ini menjadi sebuah buku bagi Elena dan Gracie.
Kukira itu adalah cara memandang jurnal yang terbaik. Atau mungkin jurnal ini memiliki tujuan yang lebih banyak lagi. Ini sekadar ungkapan hati orang awam. Dalam waktu seperti ini, Brooke dan aku memerlukan sebuah pelepas sementara tidak ada obat ataupun konsultasi psikolog yang dapat memberikan lebih baik daripada ini. Jurnal ini memiliki cara untuk mengkristalkan pikiran kami dan memaksa kami untuk mengungkap hal-hal positif dalam keadaan negatif. Bahkan malam ini ketika aku berusaha keras untuk melawan kantuk ketika mengetik, aku tahu bahwa ini lebih penting daripada tambahan jam tidur di atas tempat tidur. Melalui inilah aku akan mampu menulis tentang pengalamannya lebih dari sekadar generalisasi. Hari yang ke-194, 11 Juni. Minggu lalu kami menemukan kamera bawah air yang kami bawa ketika liburan impian, dan aku telah mencetak foto-fotonya hari ini. Aku terkejut, aku tidak tertabrak mobil ketika aku berjalan ke mobilku. Aku sangat gembira ketika membuka bungkusannya seolah itu adalah hadiah Natal sambil berjalan di sela-sela deretan mobil di tempat parkir. Aku bahkan tidak peduli dengan panas di dalam mobil atau keringat yang menetes pada dahiku ketika aku membalik-balik foto-foto itu. Hari itu adalah hari terakhir Elena menggunakan segala kemampuannya. Aku ingat betapa ia sangat kuat dan gembira hanya karena berenang dan bermain dengan adiknya. Aku masih mengenang hari itu dan merasakan ketenangan. Pada akhir hari kami duduk sambil mendengarkan kicauan burung-burung dan mengamati lumba-lumba. Kami tidak memiliki tujuan khusus dan tidak ada yang kami khawatirkan. Namun begitu, itu adalah 3 bulan yang lalu, rasanya seperti keabadian. Hari ini setelah foto-foto itu dibuat, ia lambat-lambat mulai mengalami penurunan kesehatan. Nyaris seperti dongeng ketika hari terakhir kebebasannya merupakan hari yang penuh keajaiban bagi kami semua. Hari ini Elena dan Kate dalam perjalanan pulang dari Memphis dengan beberapa harapan baru. Kate menghabiskan waktunya yang terakhir di Memphis untuk bekerja sama dengan terapis-terapis untuk menemukan cara baru membuat Elena bergerak kembali. Kami betul-betul berusaha keras untuk membuat Elena mematuhi terapisnya yang sangat dihormatinya, yang mengatakan padanya bahwa penting melakukan kegiatan-kegiatan ini supaya dapat berjalan kembali. Kukira di dalam hati kecilnya Elena sangat yakin bahwa terapi adalah cara untuk menghukumnya. Sekarang ia tahu apa yang harus dilakukannya. Terapis itu menekankan bahwa kegiatan-kegiatan sempurna bagi Elena adalah latihan di dalam air. Seberapa seringnya kami mengatakan kepadanya, Elena tidak pernah mempercayai kami ketika kami mengusulkan ini. Sekarang ketika seorang pakar menyarankannya, ia mau mencobanya. Suatu hari anak-anakku akan mendengarkan segala yang dikatakan pakarku kan. Hari yang ke-195, 12 Juni. Melalui hidupnya, Elena telah mendapatkan pujian terus-menerus ketika mata dan rambutnya yang indah. Untuk memperjelas karena mata dan rambutnya yang indah. Untuk memperjelas keindahan rambut panjangnya, ia memiliki berjuta pengikat rambut, jepit rambut, dan tentu saja bando yang serba gemerlap. Bando dengan berbagai warna dan sebagian besar bertahtakan mutu manikam plastik atau payet. Elena tidak pernah mengenakan baju terlalu menyolok, namun ia tahu kemilauannya. Ada pada rambutnya. Baru tahun ini ia meminta untuk mulai kehormatannya menyisir rambutnya sebelum sekolah. Ia melakukannya dengan sangat cermat dan memastikan rambutnya halus dan berkilauan sebelum menyematkan hiasan pilihannya hari itu. Pertama kali kami bertemu dengan para dokter, mereka memperingatkan akan kemungkinan penipisan rambut pada bagian yang terkena sinar radiasi yang masuk dan keluar dari kepalanya. Walau ia mengalami sedikit kerontokan, rambutnya begitu lebat sehingga dapat disembunyikannya.
Elena memulai terapi kemonya dengan dosis kecil berupa obat melalui oral yang tidak menyebabkan kerontokan rambut. Sebenarnya agak aneh berjalan-jalan di sekitar rumah sakit dengan rambut terurai. Hampir setiap hari tersedia berkotak-kotak topi dalam berbagai warna di bagian pendaftaran sehingga anak-anak dapat memilih hiasan kepalanya setiap hari atau bermain-main dengan corak kain yang bergambar tokoh-tokoh kesayangan mereka. Aku masih ingat ketika Elena mengetahui bahwa sebagian besar temannya mengalami kerontokan rambut. Lalu ia bertanya apakah ia juga akan kehilangan rambutnya. Setelah meyakinkannya bahwa ia tidak akan seperti itu, ia benar-benar meminta untuk mengambil sebuah topi buatan tangan yang menarik hatinya. Sayangnya kemo baru ini jauh lebih keras sehingga nampaknya ia juga akan bergabung dengan teman-teman lainnya yang mengenakan penutup kepala lucu. Malam ini untuk pertama kalinya aku melihat jauh lebih banyak rambut tersangkut pada sisirnya. Kami bertanya padanya apakah ia ingin mengubah gaya rambutnya. Dengan sepenuh hati ia menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami mengusulkan untuk melihat-lihat saja, mungkin ia menemukan yang lainnya. Ia hanya menggerakkan bahunya. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana perasaannya kehilangan rambut indahnya setelah mengalami masa sulit dengan wajah membengkak. Mungkin rambut lebatnya akan masih ada dan hanya menipis. Namun begitu kami masih memiliki putri yang paling cantik dengan mata besar berbinar dan berwajah paling memikat. Kami hanya harus memperpanjang daftar hiasan rambut hingga ke penutup kepala yang paling mewah di dunia. Oke, hari yang ke-196 akan dilanjutkan di video selanjutnya. Selamat pagi teman-teman, hari ini hari Sabtu ya, hari libur bagi yang kerja pagi, yang kerja swasta mungkin masih harus turun ya. God bless you, have a nice day, bye bye.